sudah manfaat inklusi sudah, ya kan? Pengembangan profesional guru sudah. Nah, sekarang ini Bapak dan Ibu. Hmm, tahapan perkembangan layanan pendidikan khusus. Nah, ini mungkin dimulai dari yang paling bawah ya. Nih, kalau dulu-dulu itu ada anak yang berkebutuhan khusus, kalau zaman dulu kala itu suka disebutnya anak cacat, tapi sekarang tidak boleh menyebutkan itu lagi. Maka biasanya orang tua itu malu, maka anaknya ini diumpetin. Sekolah pun tidak. Kedengaran suara saya, Bapak dan Ibu? Terdengar Ibu. Oke, baik. Nah, maupun anak tersebut diabaikan lah intinya. Kemudian setelah itu, maka ada perkembangan berikutnya, yaitu maka anak dipantikan di sekolah berasrama khusus, memisahkan anak berkebutuhan khusus ini dengan teman-teman pada umumnya, mengisolasi mereka dari lingkungan sosial. Nah, ini dari yang diumpetin, kemudian dipisahkan, ya, mondok lah, diasramakan lah, tuh. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya sekolah segregasi. Segregasi itu sekolah terpisah. Atau biasa kita menyebutnya kalau sekarang ini adalah SLB. Nah, sekolah khusus ini terpisah dari sekolah umum. Kemudian sekolah ini juga mengurangi interaksi siswa dengan non-ABK. Jadi anak hambatan penglihatan ini tidak begitu bisa untuk berinteraksi dengan teman-temannya yang reguler. Kemudian perkembangan berikutnya. Nah, ini sekolah integrasi atau sekolah terpadu. Hmm. Kalau pengalaman di sekolah saya, Ibu, saya di tahun 90-an ada anak yang mempunyai hambatan penglihatan, tiba-tiba ikut seleksi NEM, masuk di sekolah saya. Nah, tapi apa Bapak dan Ibu? Anak ini harus mengikuti apa sistem yang ada di sekolah kami atau di sekolah kita. Suka tidak suka, nah, dia harus mengikuti mata pelajaran yang diajarkan, materi-materinya. Kalau dulu adalah tujuan-tujuan khususnya. Saat itu masih tujuan instruksional umum, kemudian mengerucut menjadi tujuan instruksional khusus. Nah, anak ini nanti indikator-indikatornya sama dengan anak-anak yang pada umumnya di kelas tersebut. Nah, ini eh, apa ya, sesuatu banget bahwa anak yang berbeda yang mempunyai hambatan sudah boleh gabung di sekolah umum atau sekolah reguler. Nah, ini menurut kita, menurut masyarakat, ini adalah suatu langkah yang katakanlah sesuatu banget yang memang anak-anak yang mempunyai hambat ini diakomodir di sekolah yang bergaul, berinteraksi, baik itu dengan anak-anak yang reguler maupun dengan guru-guru, semua mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Tapi Bapak dan Ibu, saya punya cerita sedikit tentang integrasi atau sekolah terpadu. Ini beneran, nyata. Saya punya anak yang namanya Eko Rama. Nanti Bapak dan Ibu mau buka YouTube itu juga bisa. Nah, ketika pelajaran olahraga, ada yang namanya lari 100 meter. Nah, karena saat itu yang namanya terpadu, yang namanya integrasi, maka anak yang menyesuaikan
dengan sistem yang ada di sekolah. Si Eko Rama ini tiba-tiba, ini beneran, ini nama beneran Bu, namanya dia beneran. Eh, harus mengikuti mapel yang materinya adalah lari 100. Guru olahraganya, ya kamu harus ikut karena materinya adalah lari 100 meter. Nanti kalau enggak, kamu enggak punya nilai. Jadi bisa mengurangi semuanya karena nanti di rata-rata nilai kamu. Dulu ulangan namanya. Nah, ulangan lari 100 meter. Asesmen kalau sekarang. Ya, oke. Nah, singkat cerita apa? Anak ini, oke Pak, siapa takut? Namun Ibu dan Bapak, setelah mata pelajaran itu berlangsung, katakanlah di hari Selasa, Rabu, Kamis, anaknya nggak masuk, Bu. Saya tanya hari Jumatnya. Hari Jumat juga nggak tanya. Kenapa anak ini kok nggak masuk? Karena yang bertanggung jawab untuk anak berkebutuhan khusus ini adalah saya. Guru olahraganya ngakak, Bu. Ketawa keras sekali. Kok diketawain anak nggak masuk? Iya, Bu. Dia kemarin lari 100 meter nabrak tiang bendera. Bayangkan Bapak dan Ibu. Yang namanya nggak bisa melihat suruh lari 100 meter, mungkin miring-miring dan lain sebagainya. Jadi apa? Ya nggak bisa ngelihat. Akhirnya apa? Nabraklah itu tiang bendera. Nah, ini di sekolah terpadu Bapak Ibu. Namun berjalannya waktu di tahun 2007, 2008, ini sekedar kayak sejarah ya Pak Bu ya. Nah, di Jakarta ini sudah mulai namanya ada sekolah inklusi. Dulu sekolah-sekolah inklusi ini ditunjuk oleh Dinas Pendidikan. Dulu namanya Kanwil, kantor wilayah saat itu. Masih di situ. Nah, inklusi ABK ini masuk melalui seleksi, namun sekolah membatasi ada regulasinya. Kalau tidak salah, saat itu juga boleh bahwa satu rombel itu boleh ada anak berkebutuhan khususnya dua. Jadi dua ini, Bu dan Bapak, untuk DKI ini sudah dari awal memang regulasinya satu rombel ada dua anak. Namun jangan ditanya, seiring waktu pembelajaran sudah dimulai, maka nanti akan teridentifikasi, akan ketahuan bahwa yang mempunyai hambatan tidak hanya satu, dua, tiga. Kemungkinan di dalam kelas ada nambah empat juga. Nah, dengan demikian bahwa satu rombel itu tidak hanya dua Ibu dan Bapak. Karena dua itu regulasinya, ditambah yang ketemu di saat proses pembelajaran berjalan, maka bertambahlah lebih dari dua di kelas tersebut. Nah, kalau tingkat SMP masih bisa, tapi kalau tingkat SD Ibu dan Bapak, karena seleksinya seleksi usia. Jadi usia yang paling tinggi pasti akan nangkring di atas ketika pengumuman. Nah, inilah anak berkebutuhan khusus di di sekolah umum ya, ini sudah menjadi tujuan akhir di pendidikan inklusi bahwa semua anak terlayani tanpa kecuali sesuai dengan bahwa pendidikan inklusif itu adalah pendidikan untuk semua PUS tanpa kecuali. Di dalamnya ada anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Inilah tujuan akhir Ibu dan Bapak seperti yang kita bahas kemarin bahwa di dalam pendidikan, maka layanan untuk anak berkebutuhan khusus itu semua dilayankan. Ya, tetapi pada disabilitas yang kemarin itu adalah pemenuhan hak dan partisipasi sosialnya. Apakah di sekolah tidak ada
Partisipasi sosial jelas ada, komunikasi juga, sosial juga. Nah, disinilah Pak Bu untuk sekolah inklusi penuh. Jadi tidak membeda-bedakan kamu punya hambatan, kamu punya eh, harus menggunakan alat atau apa. Semua pure bisa satu kelas dengan teman-teman sebayanya di kelas inklusif. Jadi keragaman Bapak dan Ibu benar-benar terjadi. Dan apa? Mereka anak-anak semua diakomodasi. Maka sekolah sekarang ini harus proaktif. Tidak hanya melayani satu dua anak saja, tapi semua keragaman dilayani di dalam kelas. Inilah inklusi penuh. Tujuan akhirnya bahwa anak yang mempunyai hambatan ini bisa mendapatkan kemandiriannya nanti ketika dia harus terjun di masyarakat. Oke, Bapak dan Ibu sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin mengemukakan pendapat. Dipersilahkan. Oke, tidak ada? Baik, saya lanjutkan. Berikutnya. Nah, seperti yang tadi Bapak dan Ibu, bahwa kita dimulai adalah sekolah inklusif. Anak-anak yang berwarna-warni, ini warna-warni ini anak-anak semuanya ya. Oke, anak berwarna-warni ini ya, maka anak yang katakanlah pinter semua, ya kan? Nah, ini adalah sekolah eksklusi. Ketika anak dilarang mengakses pendidikan. Nah, ini keragaman, ya. Eksklusif, benar-benar eksklusif. Nah, kemudian yang ini, nah, anak-anak semuanya, kemudian anak-anak satu lagi disendirikan, tetapi dalam satu wadah adalah segregasi. Ketika anak dipisahkan di sekolah khusus. Nah, anak-anak di sekolah khusus. Nah, segregasi tadi apa? SLB. Maka di SLB itu, Bapak dan Ibu, anak-anaknya tidak banyak dalam satu kelas. Satu guru mengampu 5 anak. Tuh kan? Bahkan ada pendampingnya. Oke, segregasi atau SLB. Nah, dari sini maka lanjutlah integrasi. Maka anak-anak dengan mempunyai hambatan ini masuk di sekolah umum, sekolah reguler. Ya, tapi anak yang mempunyai hambatan atau ABK ini sistemnya mengikuti sistem yang ada di sekolah tersebut. Integrasi atau terpadu. Nah, lama-lama perkembangannya update-update dan lain sebagainya, hak asasi dan lain sebagainya, kemudian partisipasi sosial dan lain sebagainya, maka ada yang namanya sekolah inklusi, include. Semua bisa masuk di sekolah ini tanpa kecuali. Ya, ketika sistem pendidikan yang diinklusi ini mulai berubah. Berubahnya apa? Secara menyeluruh untuk menerima dan mendukung dari semua murid yang ada di dalam kelas. Oke, baik. Ada pertanyaan, Bu dan Bapak? Cukup? Bu Claudia senyum-senyum. Ibu, saya mau Cukup nanya ini. belum? Oke, yuk. eh Iya, ini kan Bu. dari tadi kan bahas soal perjalanan, maksudnya sampai kita mau inklusi penuh ya, Bu. Apakah inklusi penuh ini akan menghilangkan si SLB-nya itu, Bu? Nah, itu aja. Itu, Bu. Iya, itu aja, Bu. Saya jawab ya, tidak Bapak dan Ibu.
Nanti SLB ini akan menjadi pusat sumber ketika sekolah reguler ada anak hambatan, kemudian kita tidak bisa melayani, disinilah pusat sumber kita untuk bertanya bagaimana cara melayaninya. Satu. Dan berikutnya juga bahwa sekolah adalah pilihan orang tua. Mau menyekolahkan di sekolah khusus atau di sekolah umum. Hak, ya kan? Hak dari orang tua. Oke. Ada lagi gitu ya Pak Justus ya? Iya Bu, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi Bapak dan Ibu? Izin Ibu, saya mau bertanya. Ya. Ibu, di sekolah inklusi itu apakah nanti ada batas minimal anak-anak yang berkebutuhan khusus, Ibu? Atau tidak ada batas minimal? Batas minimal apanya Bu? Eh, berapa anak yang harus boleh masuk di sekolah inklusi itu? Gitu, minimalnya Oke. berapa? Gitu. Maksimal, Ya. maksimalnya. Baik. Nah, Ibu dan Bapak, regulasi yang saya tahu untuk DKI ini, bukan yang saya tahu. Dari dulu itu bahwa satu rombel itu dua. Boleh dengan hambatan yang sama, boleh hambatan yang berbeda. Satu rombel. Contoh, kelas 71 ada dua anak mempunyai hambatan dua-duanya tunanetra. Boleh. Atau yang satu tunanetra, yang satu hambatan intelektual, boleh. Kemudian satu kelas berikutnya mungkin hambatan pendengaran ditambah lagi autisme. Boleh. Gitu ya Ibu ya. Untuk beberapa daerah ada yang tidak membatasi. Oke, tapi khusus untuk DKI ini dua satu rombel. Nah, namun dalam perjalanannya ketika sudah mulai proses pembelajaran itu berlangsung akan ketemu lagi. Sehingga kemungkinan di dalam satu kelas itu bisa lebih dari dua anak yang mendaftar melalui jalur inklusi. Gitu Bu Hartini? Itu lagi, Ibu, Yuk. kita kan ini kan tidak semua anak yang berkebutuhan khusus itu ada surat keterangan dari dokter, Ibu. Tapi Mm-mm. anak orang tuanya ini memasukkan anak ke dalam sekolah reguler. Nah, pada kenyataannya, karena kita sekolah juga tidak tahu bahwa anak itu mengalami kebutuhan khusus, tapi ternyata berkebutuhan khusus. Nah, ternyata di dalam kelas itu ada banyak, ada beberapa gitu. Itu jadi tidak apa-apa Bu, seperti itu, Bu. Ya nggak apa-apa. Nanti dalam perjalanan waktunya, sekolah bekerja sama dengan orang tua untuk minta supaya anaknya ini di asesmen sebenarnya hambatannya itu apa sih. Nah, kalau guru kepala kan menduga, tidak boleh menjas, tidak boleh memutuskan bahwa anak ini oh kesulitan belajar, tidak. Guru hanya menduga. Oh, kemungkinan. Nah, dugaan sementara adalah anak ini mengalami kesulitan belajar. Nah, nanti yang akan memberikan bahwa anak ini benar-benar mengalami kesulitan belajar adalah lembaga yang profesional, di antaranya adalah psikolog. Gitu, Ibu? Ya, Ibu, Eh, baik, terima kasih, Ibu. ya, Ibu, ada lagi? Ibu, saya mau konfirmasi, Bu. Yuk. Saya mau tanya kembali. Kan tadi Ibu bilang kan berdasarkan peraturan yang Ibu sebutkan itu dalam satu kelas itu em, aturannya boleh ada dua ABK di kelas reguler gitu kan, Bu. Nah, Hmm. selanjutnya jika itu ada lebih dari dua ABK di kelas, itu balik lagi ke peraturan di sekolah gitu ya, Bu ya? Nanti apa ya dari misal dari dalam kelas ini ada lebih dari dua anak ABK, kemudian guru yang memantau atau yang mengobservasi itu memberikan semacam masukan atau saran kepada orang tua bahwa anak ini perlu dilakukan penilaian atau asesmen lanjutan untuk mengetahui kesulitan belajarnya gitu ya Bu kira-kira. Mm-mm. Benar. Oke, jadi Jadi, jumlah di dalam satu kelas itu tergantung dari ke peraturan dari sekolah ya Bu ya.
bukan peraturan sekolah ya. Jadi gini, kalau terjadi 2, 3, apakah kita akan mengeluarkan anak? Oh, Tidak, oh, tetap aja dilayani. Nggak apa-apa, boleh. Karena di dalam proses pembelajaran kan terus tuh. Jadi asesmen penilaian itu tidak berhenti loh ya. Itu mm, terus-terusan ya. Nah, sampai dengan akhir. Jadi ya tetap kita terima, tetap kita layani. Walaupun jadinya di kelas itu bisa 3 anak, bisa 4 anak. Bahkan saya pernah ngalamin yang dalam satu kelas itu menjadi 5 anak. Hmm. mm, mm. Oke, gitu. Gitu Bu Claudia. Nah, ketika nanti sudah masuk, eh, dia naik kelas 8, baru kita pisah-pisah. Nah, sekelas itu bisa 2, 2, 2. Kalau di kelas 7 kan nggak mungkin kita akan memindahkan Oh, anak ini ke kelas yang lain di tengah jalan, gitu kan? ya, Oke, ya. nanti dapodiknya juga ribet gitu. Oke. Oh, ya berarti misalnya dalam satu kelas itu ternyata baru ketahuan nih ternyata dari 2 ternyata berkembang menjadi 5 ABK gitu. Berarti nanti dipisahinnya itu Ah, setelah mereka naik kelas gitu ya Bu ya, berdasarkan hasil setelah naik penilaian. kelas baru kita Oh, pisah-pisah. Ya, oke. mm-mm. Oke, terima kasih Bu Ati. Oke, sama-sama. Bahkan nanti kalau mau memang mau satu kelas itu, misalnya satu rombel yang kelas 8A nggak ada, kelas 8B ada 5, yo, ya jangan begitu. Kalau memungkinkan ya bisa dibagi, bukan dipisah-pisah. Istilahnya itu nggak dipisah, tapi dibagi-bagi gitu aja. Oke, Berarti sharing gitu aja ya. sedikit ya, Yo. sekedar sharing. Heeh. Kalau saya kebiasaannya di sekolah, pas Mhm. anak-anak mau datang itu kita kan screening awal Bu Ati. Makanya kami kalau seleksi anak-anak masuk tuh nggak sekaligus gitu. Kami seleksi anak-anak masuk tuh one by one, satu-satu. Jadi kalau saya lihat dulu misalnya, lakukan tes psikotes dulu misalnya. Jadi pas awal Hmm. itu betul-betul saya tahu ini anak ini oke, masuk reguler nih, masuk ini sebagai catatan anak dengan kebutuhan khusus gitu ya. Sehingga Mhm. pas penempatan Mhm. di kelas apa namanya, kelas 7 atau nanti di Mhm. kelas 1 SD misalnya, kami sudah tahu profilnya masing-masing gitu. Sekedar sharing aja Bu Ati. Dan itu lebih memudahkan Oke. buat kami. Dan guru-guru nggak komplain. Biasanya teman-teman guru komplain, Pak, kenapa di kelas aku ada 4? Pernah gitu, Bu? Saya Iya, susah untuk manajemen kelas, misalnya gitu. betul. Benar, Kita Bapak. sharing dari awal gitu. Heeh. Jika sekolah itu mampu untuk melakukan itu, why not? Ya kan? Tetapi Pak, di sekolah negeri atau di swasta-swasta yang memang belum didukung semuanya seperti di high school, maka akan terjadi seperti itu. Hmm. Nah, syukurlah kalau di Pak Every Zone itu seperti itu. Tetapi tidak menolakkan, Pak. Bu, saya Ya, menolak itu bukan karena antep-antep anak ya, ya. Bu. Bukan, Bu. Menolak itu Mm-mm. bukan karena anak, Bu. Kami selalu bilang anak Ibu nggak ada isu. Yang isu itu adalah kami di dalam. Kami belum Hmm. punya sumber daya manusia untuk menghandle kasus-kasus spesifik, misalnya kalau anak-anak yang punya keterbatasan dengan penglihatan, pendengaran. Kami nggak punya alat, nggak punya tools misalnya gitu untuk Oh, mensupport gitu. mereka. Lebih ke situ sih Jadi Bu Ati. memberikan pilihan ya, memberikan Ah, pilihan kepada mungkin kami orang akan lebih tua. confidence merekomendasikan anak-anak dengan gangguan seperti ini, dengan keluhan seperti ini untuk ke sekolah yang lebih tepat, yang punya sistem dan mekanisme yang bisa membuat anaknya tumbuh berkembang gitu. Begitu Bu Hmm. Ati, sejauh masih ada kuota, kami pasti Bu numpuk Bu biasanya di kami Bu. Ke high school tuh Oh, orang numpuk ya. antri banyak Bu. Oke. Iya. Laki-laki Nah, ini nggak banyak sekolah kalau yang mau nerima katanya. ya, baik-baik. Oke. Jadi dalam artian seleksi itu karena numpuk ya, Pak ya, bukan karena Orang oh, tua tidak tuh boleh tahunya semua. high school tuh menerima anak special need. Jadi orang tua tuh nggak Hmm. tahu. Yang sekolah swasta di Kelapa Gading gitu ya. Di Bintaro juga sama, di pusat juga sama. Jadi mostly Mm-mm. ya yang dikejar pertama tuh pilihannya emang high school misalnya gitu. Nah, maka orang Hmm. tua selalu data, Oke. selain high school siapa lagi Pak yang mau nerima Pak di sekolah swasta? Seharusnya semua sekolah terima Bu. Oh, Gitu. Saya bilang oke. begitu. Cuma ya kita Ya, screening dari awal tadi sih Bu Ati, saya bilang. ya. Baik. Terima kasih, Pak. Itulah sistem Sama Bu karena Ati.
Setiap yayasan mempunyai kebijakan masing-masing. Ya, tapi sekali lagi bahwa sekolah inklusi adalah sekolah untuk semua. Kalau toh ada regulasi atau kebijakan di yayasan masing-masing, monggo. Ya, intinya pendidikan inklusi, pendidikan untuk semua. Kemudian dilayani anak-anak ini di dalam kelas, di dalam keragaman. Oke, baik Bapak dan Ibu, ada lagi? Saya, Bu. Oke, Bu Ane. Yo. Iya. Hari ini kita bicara tentang pendidikan bermutu untuk semua. Bukan maksud untuk tidak setuju dengan informasi dari Ibu. Tetapi apakah pendidikan di sekolah itu bermutu jika hasil daripada assessment di satu kelas atau satu rombongan belajar kelas 9 yang ada lebih kurang 3 anak inklusi. Dia mengalami disabilitas mental dengan IQ yang di bawah rata-rata. Tentunya itu kan akan menurunkan kualitas daripada nilai mutu dari kelulusan yang bersangkutan. Pertanyaan saya adalah mutu yang bagaimana yang dimaksud dengan pendidikan bermutu untuk semua? Karena yang terjadi di lapangan, khususnya di sekolah saya, dengan hadirnya anak-anak ABK, itu otomatis secara pergaulan, saya merasa kasihan. Kita paksa pun untuk anak-anak reguler untuk menerima, mereka kan punya pilihan untuk menerima, bermain, atau tidak bermain. Kita nggak bisa menutup mata bahwa secara masyarakat belum menerima 100% dengan tangan terbuka kehadiran mereka. Apalagi kalau ditambah perilaku daripada anak-anak spesial, itu kalau sudah masuk kepada fase di mana anak itu sudah mulai tantrum. Jelas hal itu mengganggu semua hal. Pertanyaan yang kedua, tadi yang pertanyaan yang pertama, pertanyaan kedua. Kami menghadapi hal itu, anak laki-laki ini pada kelas 8 sudah mulai beranjak kedewasaannya tumbuh. Akibatnya ketika dia mulai, maaf kata ya Bapak Ibu, mulai menyukai lawan jenis, reaksi yang ditunjukkan itu sangat-sangat berlebihan. Kepada anak perempuan ini yang dia suka, dia kejar. Kami kebetulan ada di lantai 3, dia kejar sampai ke lantai 1, bahkan sampai ke lapangan, yang menyebabkan anak perempuan kami merasa ketakutan. Itu baru sebagian yang lain, sampai kepada ketika hormonnya ini meningkat, dia kejar anak ini sampai ke toilet. Akibatnya anak perempuan ini mengunci dirinya di toilet. Nah, kami tidak bisa biarkan situasi ini. Kami coba panggil orang tuanya, kami tukar pikiran, kami minta solusi yang terbaik dari orang tuanya, dan orang tuanya cukup proaktif ketika pemanggilan. Kami juga panggil orang tua perempuan untuk memberikan kondisi yang real bahwa memang anak ibu disukai, agar tidak ada salah pemahaman di antara kedua orang tua ini. Tetapi yang namanya hormon keinginan mulai kedewasaannya tumbuh, kita juga nggak bisa batasi. Akibatnya dengan sangat-sangat bukan menyesal ya Bu, kami mengarahkan seperti Pak Efrizon. Kami mengarahkan kepada jika hal ini dibiarkan, kami juga perlu menjaga keselamatan anak-anak yang lain. Langkah kami mengizinkan orang tua itu memilih dan memilih untuk anak itu dikeluarkan. Pertanyaan kedua, apakah sekolah salah kalau orang tua anak khusus ini, istimewa ini mengambil sikap keluar? Karena yang ketiga, Bu, akibatnya dengan banyaknya, maaf kalau saya katakan banyaknya, sekolah permai menerima anak-anak istimewa. Tahun ini cukup banyak murid yang tidak mau ke sekolah permai, walaupun memang kami masih di angka 350-an.
cukup banyaknya karena ada rumor yang beredar di masyarakat, teman-teman orang tua, jangan masukkan anak-anak Bapak Ibu ke Permai, karena itu sudah jadi sekolah ABK. Nah, berarti kan dalam hal ini, apakah itu mutu pendidikan yang baik? Gitu loh, Bu. Mohon Oke. pencerahannya, Bu. Terima kasih. Bu Ane, Ya, itu saya alami. Saya alami. Saya sangat-sangat mengalami hal tersebut. Nah, saat itu yang saya lakukan, Ibu, soal mutu dan tidaknya adalah di Dapodik, maka anak berkebutuhan khusus dan anak reguler itu, maka anak berkebutuhan khusus ada tandanya kah? ada. Ada kan? Ada. Ada. Nah, maka nanti hasil asesmen kan akan berbeda dari situ. Yang pertama, apakah sekolah salah jika mengarahkan bahwa anak ini harus keluar dari sekolah? Bapak dan Ibu, kita tidak menutup mata. Kalau kita mengacu pada pendidikan inklusi bahwa pendidikan itu adalah untuk semua, maka kita salah. Tetapi keadaan real di lapangan, maka kita harus kerjasama dengan orang tua, dengan pihak-pihak tertentu. Ini loh kondisi anakmu. Ya kan? Yang kadang tidak diterima oleh orang tua itu seperti ini. Nggak apa-apa kok anak saya bisa kok di rumah bla bla bla, tidak bermasalah. Nah, ketika penerimaan orang tua itu tidak diterima sebagaimana anak tersebut kondisinya. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, dokumen Bapak dan Ibu yang lengkap. Kalau zaman sekarang kan ada HP, divideokan keadaannya, ini loh anak Bapak dan Ibu itu seperti ini kalau di kelas atau di sekolah. Ya, oke, tentu saja sudah melalui konferensi kasus bagi yang berkepentingan di dalam kelas. Nah, Bapak dan Ibu, itu pilihan ada di orang tua. Oke. Oh, kalau gitu anakku kupindahkan. Berharap sekolah tidak berharap sekolah memang kita tidak bisa melayani secara utuh, mengganggu dan lain sebagainya. Ya kan? Saya alami Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi kepada orang tua. Bapak dan Ibu, kadang-kadang orang tua murid itu juga ada provokatifnya. Aku udah ngalamin loh di sekolah perme, anakku bla 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 dibully oleh anak ini. Udah deh, jangan lagi nyekolahin di anak tersebut. Pak Bu, jika sekolah tahu orang tua yang seperti itu, bolehkah orang tua itu diundang ke sekolah kemudian diberikan sosialisasi? Ini saya alami, terutama SD Bapak dan Ibu. Ya, kalau SMP melalui komite orang tua, pentolannya lah kasarnya. Nah, nanti orang tua ini yang dari komite ini yang menyebarkan menjadi baiklah sekolah perme ini. Ya, intinya sosialisasi bahwa dengan seperti ini sekolah inklusi seperti ini dan lain sebagainya. Oke, termasuk pada anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Sosialisasi anak-anak tersebut. Bu, kalau anak yang tadi disukain oleh anak yang berbeda tadi, saya ngalamin, Bu. Saya pun kejar-kejaran. Kalau orang tuanya mengganti kaca jendela seminggu 2 atau 3 kali itu sudah biasa, Bu. Tapi dengan pemahaman-pemahaman seperti ini, oke, akhirnya apa? Ya sudah semuanya berjalan sebagaimana mestinya, namun ya perlu ekstra kerjasama dengan orang tua. Kalau memang ada anak yang seperti ini, mohon untuk pendampingan dari orang tua. Kalau di sekolah SMP Bunda Mulia dengan Bu Claudia ada pendampingan penuh, itu benar-benar bersyukur Bu, karena bisa
support sistemnya itu berjalan dengan baik dan semestinya. Kadang-kadang kan sekolah belum mampu untuk memberikan layanan, untuk memberikan ini. Inilah kondisi sekolah yang ada, Bu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, nah soal mutu tadi, maka Dapodik ya Bapak dan Ibu bisa memisahkan ya anak yang reguler mana, anak yang berkebutuhan khusus yang mana. Kemudian untuk saran keluar atau pindah itu kalau prinsip pendidikan inklusi memang tidak ada bahwa sekolah itu untuk semua. Tapi tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing, kemudian kerjasama intinya, kerjasama dengan orang tua dan semua pihak, dan ini adalah hak dari orang tua tersebut untuk menyekolahkan anak maunya di mana. Sosialisasi Bapak dan Ibu, cari orang tua yang sukanya provokatif atau apa. Nah, mari kita pegang orang tersebut untuk diajak kerjasama bahwa sekolah permai ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu Bu Ane? Oke? Baik, Bu. Oke, itu pengalaman saya ya Pak Bu ya, bahwa kadang orang tua murid terutama di SD karena dulu sekolah saya bersebelahan dengan SD, SD tersebut juga sudah mulai untuk inklusif, maka saya datengin Bu, ibu-ibu yang nungguin itu. Nah, saya sosialisasi di tempat kantin, di tempat warung yang tempat ibu-ibu itu nungguin anaknya. Hasilnya apa Bu? SD tersebut menjadi baik Bu. Semoga ya. Oke. Tuhan akan membimbing kita mana yang jalan yang lebih baik untuk semua anak, semua sekolah kita. Gitu.